Mari belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia. Hanya di YouTube channel diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ikut perintahnya, dampak-dampak dosa yang menyusahkan, membuat kita menderita, kita akan peroleh. Tetapi Tuhan sudah membuka jalan. Kalau saya jalan yang Tuhan sudah berikan jalan ini untuk keselamatan, akan aman-aman saja, walaupun di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Dia berikan semuanya, direncanakan, dan bukan untuk dia, tapi untuk orang lain. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga buat kita kalau kita mau lihat bagaimana caranya kita boleh memberi dan mengasihi orang lain. Apalagi kalau orang tersebut tidak baik sama kita. Inilah contohnya dari Yesus ini. Begitu. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali di dalam program diskusi Sekolah Sahabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan keempat, triwulan terakhir di tahun ini, tahun 2022, kita akan membahas mengenai kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Saat ini kita sudah berada di dalam pelajaran ke-6 dengan judul Dia Mati Untuk Kita. Di tangan saya sudah ada buku Sekolah Sahabat yang kami rindu untuk bagikan kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang rindu untuk belajar bersama. Jadi sementara menyaksikan tayangan ini, Anda juga dapat mengikuti pelajaran Sekolah Sahabat melalui buku ini. Jadi silahkan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia atau media sosial Hope Channel Indonesia untuk mendapatkan buku ini dikirimkan ke alamat Anda masing-masing secara gratis. Baik, di sini sudah hadir sahabat-sahabat yang akan bersama kita berdiskusi bersama dan ada Pendeta Christian, Shalom Pak Pendeta. Shalom, shalom semua. Pendeta Brian. Ada Bang Marolop. Salam Yola. Dan juga Pendeta Yohanes. Shalom kakak, shalom semuanya. Oke, pertanyaannya pada kali ini ya, apa sih yang pernah orang lakukan buat kalian yang menurut kalian itu hal yang paling baik atau perbuatan yang paling baik atau perbuatan yang paling berkesan buat kalian? Silakan dari Bang Marolop dulu. Wah, kalau perbuatan paling baik ya, Yol, mungkin waktu zaman-zaman sekolah kali ya. Saya waktu itu kan pernah bikin paper gitu lah. Nggak ngerti tuh harus bagaimana ngerjainnya. Tapi ya dosennya dia kan expect kita udah ngerti. Tapi ternyata dia dengan segala kesabaran dan tulus ikhlas nolong supaya papernya jadi. Oke. Pendeta Christian? Perbuatan paling baik ya, yang saya rasakan waktu saya sekolah lagi sama. Tapi sekolah dalam arti yang mengongkosi saya sekolah dari SD sampai bisa tamat orang tua. Jadi itu yang paling berkesan lah. Sampai saya bisa ada saat ini karena orang tua. Jadi tidak pernah akan dilupakan. Masih orang tua saya, dan satu lagi ada adik dari mama saya yang juga membantu saya sampai saya bisa seperti sekarang ini. Seperti Pendeta Christian bilang, dia yang membantu mengongkos supaya boleh ditamatkan. Oke. Pendeta Yohanes? Esensialnya bersama juga sih orang tua ya kayaknya. Tapi perbuatan baik yang paling berkesan kepada saya itu kedua. Adalah dari istri saya. Mantan saya dulu. Yaitu istri saya sekarang. Perbuatan baik apa yang dia buat, dia mau jadi pacar saya. Mau nerima ya? Dia mau nerima saya apa adanya. Jadi itulah kayak, susah loh. Kayak cari cewek yang bisa menerima kita apa adanya. Jadi itu perbuatan baik yang benar-benar menurut saya itu paling ya sampai sekarang saya bingung kenapa dia mau kayak apa yang dia lihat begitu sih.
Oke. Thank you teman-teman untuk jawabannya. Saya pernah mendengar satu orang yang bercerita kepada saya bahwa dia pernah mendapatkan kebaikan dari seorang asing. Waktu itu dia mau pergi dan sudah di dalam angkot tapi nggak punya ongkos, dan orang itu dengan baik mau mengongkosi dia. Maka dia mengingat perbuatan baik itu dan dia punya prinsip dalam hidupnya sekarang, pokoknya kalau bisa berbuat baik sama orang lain, harus berbuat baik. Karena dia telah menerima perbuatan baik juga dari orang lain, walaupun orang itu nggak dikenal. Dan sepanjang pekan ini kita akan belajar apa yang Yesus lakukan bagi kita. Mungkin orang lain yang baik, yang kita rasa telah melakukan perbuatan baik kepada kita sangat menghargai mereka, tapi ada satu yang di atas segalanya. Dia rela menyerahkan nyawanya, mati bagi kita. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Pelajaran ke-6 dengan judul Dia Mati Untuk Kita. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kami minta Pendeta Brian untuk membuka di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami sangat mengucap syukur karena atas berkat-Mu kami dapat dipertemukan di tempat ini, dan kami akan mempelajari dan membahas akan pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Tuhan menuntun kami sehingga apa yang akan kami diskusikan bersama-sama itu akan berguna dan boleh mengubah akan kehidupan kami untuk lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Berkati kami semua yang ada di tempat ini, biarlah pelajaran ini akan menjadi berkat dan hanya nama Tuhan yang akan ditinggikan. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik, seperti biasa saya akan menanyakan kepada teman-teman kira-kira sepanjang pelajaran ini apa sih yang bisa didapatkan, poin-poin penting apa? Pendeta Christian. Jadi pelajaran ke-6 ini mengenai bagaimana saya merenungkan tentang kematian Yesus ini. Bagaimana ya saya mau gambarkan tentang kematian Yesus ini yang berhubungan dalam masa depan saya ke depan. Masa depan dalam arti setelah kematian saya apa yang akan terjadi untuk saya pribadi. Dan saya dapatkan di sini pelajaran 6 ini, kenapa sampai Yesus mau mati untuk saya. Itu yang saya dapatkan. Kenapa sampai Yesus mau mati untuk saya. Dan ada harapan yang Yesus berikan kepada saya. Tujuan Yesus ada di atas dunia ini, yaitu dia lahir, dia mati, dan dia bangkit. Hanya untuk saya. Itu yang saya belajar dan saya dapatkan. Sehingga saya dapat tujuannya, pelajaran ke-6 ini, yaitu Allah mau fokus untuk menggantikan apa yang sudah tercemar, yaitu dosa. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, kesalahan mereka dampaknya kepada saya. Tetapi sungguh luar biasa inisiatif dari Tuhan sehingga saya dapat menerima jaminan keselamatan walaupun saya sudah kena dampak itu. Dengan cara apa? Mengikuti perintah-perintahnya. Ketika Yesus sudah ada di atas dunia ini, dia telah merasakan kalau kita tidak ikut perintahnya, dampak-dampak dosa yang menyusahkan, membuat kita menderita, kita akan peroleh. Tetapi Tuhan sudah membuka jalan, kalau saya jalan yang Tuhan sudah berikan jalan ini untuk keselamatan, akan aman-aman saja, walaupun di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Itu yang saya dapat. Kalau dari saya ini pelajaran yang sangat baik untuk kita memberi tanpa pamrih. Jadi, dan ini diberinya dengan direncanakan. Jadi, kita kan memberi kadang-kadang ya sesuai dengan kebutuhan orang itu kan. Kalau ini enggak, dia berikan semuanya direncanakan dan bukan untuk dia, tapi untuk orang lain. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga buat kita kalau kita mau lihat bagaimana caranya kita boleh memberi dan mengasihi orang lain.
Apalagi kalau orang tersebut tidak baik sama kita. Inilah contohnya dari Yesus ini. Mungkin itu Yola. Oke. Jadi pelajaran kita yang ke-6 ini memfokuskan kepada apa yang Yesus telah berikan kepada kita. Di pelajaran sekolah Sabat ada dua hal yang ditulis di sana yang tidak bisa dihindari. Yang pertama, pajak. Kedua, kematian. Orang-orang dapat menghindari yang satu ini, pajak. Tetapi kematian, ketika kita telah ada di waktunya, memang dikatakan tim medis bisa menunda akan kematian sampai beberapa hari dengan alat-alat yang mereka miliki. Tetapi cepat atau lambat kematian ini akan kita alami. Tetapi sebagai manusia yang fana, yang terbatas, yang bisa saja kapan saja kita menerima akan kematian, tetapi menjadi satu harapan untuk kita. Di mana ketika Yesus mati, bukan hanya sampai dia mati, tetapi dia dapat dibangkitkan. Rasul Paulus menekankan kepada kita bahwa inilah iman yang harus menjadi iman kita, iman Kristen kita. Di mana kita harus memiliki harapan ketika Yesus bangkit, kita juga memiliki harapan untuk dibangkitkan meskipun sudah mati. Amin. Neto Yohanes. Memang kisah kematian Yesus ini cukup unik karena kalau kita bandingkan dengan budaya Greko-Romawi atau budaya Yunani Romawi itu bukanlah satu hal yang jarang ya untuk menemukan cerita ada Allah yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Itu di mitologi Yunani itu banyak sekali. Contohnya ada Hercules. Dia itu kan setengah dewa dia kan. Kemudian Zeus juga terkadang dia mengambil rupa manusia. Tapi bagi dewa-dewi untuk mengambil rupa manusia sebagai yang paling rendah dan kemudian mati di tengah-tengah mereka sebagai salah satu bagian dari mereka, dan untuk mereka itu nggak akan pernah terjadi karena bagi mereka itu justru manusialah yang justru karena pengabdian manusialah maka ilah-ilah itu hidup. Jadi manusia itu ada memang untuk menyembah dan untuk gimana ya, untuk menguntungkan, untuk menjadi keuntungan bagi dewa-dewi. Tapi bagi Tuhan enggak. Justru dia menjadi bagian dari kita, mati di tengah-tengah kita, dan melalui kematiannya itu kita diselamatkan. Itulah makanya di dalam pelajaran kita, pada pelajaran terakhir itu dikatakan bahwa the cross becomes foolishness. Kebodohan. Karena dalam pikiran Greko-Roma, ya untuk apa Tuhan mati? Untuk apa Tuhan mati? Sudah. Terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Jangan kemana-mana. Di dalam ayat hafalan kita pekan ini mengambil cerita bagaimana bangsa Israel waktu itu mereka mengalami satu penyakit ya. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga. Siapa yang melihat ular tembaga itu akan disembuhkan. Apa hubungannya dengan pelajaran kita sepanjang pekan ini? Kenapa ini diambil sebagai, cerita ini diambil sebagai ayat hafalan pekan ini? Mungkin karena semuanya itu mengarah kepada satu hal. Bahwa solusi atas semua permasalahan kita itu bukan datang dari dalam kita. Melainkan datang dari luar. Karena kalau kita lihat semua pola-polanya ya dalam film, TV series maupun juga popular culture terbaru, budaya-budaya terbaru itu semuanya itu mengatakan kepada kita bahwa solusi itu ada dalam diri kita. Ya kalau misalnya kita bodoh, ya solusinya adalah pendidikan. Ya kalau kita kurang pinter, tinggal buka YouTube. Oke. Jadi tapi kalau kita lihat secara alkitabiah, solusi itu nggak pernah datang dari diri kita. Solusi itu harus datang dari luar. Contohnya, ketika kita lihat ketika kematian itu terjadi, oke? Ketika kematian itu terjadi, ketika manusia jatuh dalam dosa dan kita dikatakan bahwa mereka itu menjadi telanjang kan? Dan apa yang mereka buat? Mereka mengambil daun zaitun untuk menutupi kemaluannya. Tapi apa kata Tuhan? Itu nggak cukup.
Kemudian dia baru buatlah dia buatlah satu baju garment, satu baju kebenaran untuk menutupi kemaluan mereka. Karena apa yang kita buat itu nggak cukup. Dan hal yang sama juga berlaku kepada orang-orang Israel pada waktu mereka berada di padang gurun ketika ada ular yang mematuk mereka itu. Bagi Tuhan, lu nggak bisa sembuh dengan perbuatan baik. Harus ada satu obat dari luar yang bisa menyembuhkan kamu. Dan obat itu tidak lain adalah dengan memandang kepada ular tembaga yang diangkat oleh Musa. Jadi hal yang sama juga berlaku kepada kita. Banyak dari kita melihat kematian sebagai permasalahan. Kematian bukan permasalahan. Kematian itu hanyalah gejala dari penyakit yang kita miliki. Solusinya ya adalah Kristus. Dan Kristus mengambil masalah itu dengan mati sebagai kita. Oke, terima kasih Pastor John. Tadi Bang Marolop sempat bilang bahwa kematian Yesus ini sudah direncanakan. Dan kita bisa lihat di pelajaran hari Minggu itu bahkan sudah ada istilahnya kayak plan A, B, C-nya itu udah tersusun semua. Bahkan kalau di sini digaris bawahi, disembelih sejak dunia dijadikan. Jadi sudah ada rencana bahwa kalau manusia ini berdosa, akulah yang akan istilahnya mengorbankan diri untuk menebus dosa manusia. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Terutama tadi hubungannya dengan yang Pastor John juga sudah katakan, ternyata pakaian yang diberikan kepada Adam dan Hawa itu dari kulit binatang. Kulit binatangnya dari mana ya? Apakah itu domba yang tersembelih di kematian pertama di Adam dan Hawa? Bagaimana, Pastor Brian? Jadi Yesus itu dikatakan sudah di sini dibunuh sejak dunia dijadikan. Jadi untuk masalah dosa ini, rencana keselamatan itu telah direncanakan sebelum dunia itu dijadikan. Karena Tuhan tahu manusia ini karena diberikan kuasa untuk memilih, itu adalah sebuah resiko di mana mereka akan melanggar. Nah, di garis bawah di sini dibunuh sejak dunia dijadikan, di mana dulu ada tradisi di mana orang-orang ketika melakukan dosa mereka mengorbankan akan domba yang tidak bercacat celah. Nah, yang dimaksudkan di sini ialah persembahan itu adalah bentuk di mana untuk kedatangan Yesus atau kematian Yesus di kayu salib. Karena Yesus sendiri disebut adalah domba. Dia adalah korban. Di mana ketika sebelum Yesus datang, yang mereka bisa lakukan di mana mereka membawakan persembahan, dibawa kepada imam. Nah, inilah yang menjadi satu pelajaran kepada kita semua di mana ketika ini dilakukan, itu menandakan bahwa orang-orang dari sebelum Yesus, mereka merindukan akan juru selamat yang akan datang. Dan sebenarnya apa yang Yesus hilangkan di kayu salib? Apa yang Yesus hilangkan di kayu salib ketika dia mati? Yaitu surat hutang. Ketika mereka melakukan persembahan, itu hutang yang nanti akan dilunaskan di kematian Yesus. Seandainya Yesus itu tidak mati, siapa yang telah terangkat ke surga? Henok? Siapa lagi? Musa? Elia? Setan pasti akan menyuruh mereka untuk turun. Kalian itu belum lunas. Kembali lagi ke dunia. Tetapi ketika Yesus mati, itu menandakan bahwa surat hutang ini telah dilunaskan oleh Yesus. Jadi sebelum saya masuk pada kematian Yesus sebelum dunia dijadikan, ini ada alur cerita yang tadi ya sempat dibahas sedikit saja tentang ular tembaga ya. Kenapa ini berhubungan? Karena ketika saya baca urutan ceritanya di dalam kitab Bilangan pasal 21, bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut mengeluh akan keberadaan mereka ketika dibebaskan dari tanah Mesir.
Mereka bersungut-sungut walaupun banyak mujizat, walaupun banyak cara Tuhan buat ketika mereka mengeluh, ada yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Dipenuhilah kebutuhan mereka. Tetapi persungutan itu tidak berhenti. Sehingga Tuhan mau memberikan pelajaran agar supaya mereka itu lebih melihat akan kasih Allah daripada akan kecintaan diri mereka untuk memenuhi keinginan mereka. Ya, Tuhan sudah bebaskan mereka, kok mereka masih mengeluh. Itu yang Tuhan mau kasih pelajaran. Dan Tuhan suruhlah Musa untuk mendirikan ular tembaga itu. Ketika saya lihat alur ceritanya, ya, di dalam tulisan Roh Nubuat, ternyata ular tembaga itu didirikan bukan dekat kemah mereka, tetapi di atas satu gunung. Mereka harus jalan. Mereka harus jalan melalui gunung itu, dan di kiri gunung, di kanan jurang. Dan mereka harus putar. Dan itu sangat sulit, sangat sulit. Nah, yang Tuhan mau agar supaya mereka sembuh ketika dipakut, kan mereka sementara kritis, hampir mati istilah. Ada yang sudah mati, ada yang hampir mati. Tetapi orang-orang ini mengatakan yang hampir mati, kok bisa saya sembuh hanya memandang ular tembaga itu? Yang saya dapatkan dari pelajaran kenapa diambil ayat ini adalah bagaimana manusia itu percaya. Itu yang Tuhan ingin tekankan di situ. Percaya. Yesus telah mati untuk menyelamatkan kita. Percayakah kita diselamatkan? Saat ini dunia lebih mempercayai saya kumpul harta supaya krisis ke depan saya bisa selamat. Krisis ekonomi, pangan, apa semua. Untuk keuntungan diri. Tetapi pelajaran ini, kenapa diambil ayat hafalan ini? Bagaimana kita percaya sepenuhnya kepada Allah. Makanya di pelajaran hari Minggu, mengenai kematian sebelum dunia dijadikan, artinya manusia walaupun waktu itu ada plan-plan ketika manusia berbuat dosa, ternyata Tuhan sudah merencanakan sebelumnya ketika manusia berdosa harus ada cara untuk menyelamatkan mereka. Sudah ada rencana itu. Sebelum itu terjadi, sebelum dosa itu masuk, direncanakan cara menyelamatkan manusia. Dan itulah yang kita akan pelajari Senin, Selasa, dan sampai hari Kamis. Itu yang saya dapat. Nah, kita tahu bahwa pengorbanan hewan itu adalah simbol. Jadi sebelum Yesus datang, itu adalah simbol menuju ke Yesus. Dan pengorbanan Yesus satu untuk semua. Setelah pengorbanan Yesus, setelah Yesus mati, itu tidak diperlukan lagi pengorbanan hewan-hewan ini untuk korban penebus dosa. Tapi menurut Bang Marolop itu jadi kayak menggampangkan dosa nggak sih? Kalau dulu kan berdosa sedikit gitu ya, bohong, bawa domba gitu. Duh, mahal nih domba. Ya udahlah, nggak usah bohong. Kalau sekarang kan gampang banget gitu orang bohong. Menurut Olop gimana? Ya, itulah yang kadang-kadang dibilang kalau orang ekonomi, segala sesuatu yang gratis itu mudah untuk dia apa? Ditinggalkan. Buku sekolah sahabat gratis, mudah untuk kita tidak baca. Alkitab yang gratis, mudah juga untuk tidak kita baca. Padahal disitulah kasih Allah itu. Disitulah kehidupan kita harusnya bertengger. Jadi menurut saya bahwa ada indikasinya seperti itu. Tapi bagi saya kematian Yesus itu seperti kayak dokter. Dokter tuh udah tahu mau jenis sakit apa kita datang. Dia sudah punya plan ya kan. Kasih obat apa, setelah itu tindakannya apa. Sembuh adalah urusan Tuhan. Kalaupun harus beristirahat dalam kematian, juga urusan Tuhan. Itulah dokter. Nah, jadi Yesus ini adalah sebagai obat penawarnya. Karena kita udah kena racun dosa itu gitu loh. Nah, bedanya adalah obat yang di dokter kita beli. Atau kita tebus pakai BPJS atau any insurance yang kita punya. Tapi Yesus cuma-cuma. Darahnya cuma-cuma di kayu salib. Itu kadang-kadang kita lupain Yola. Jadi memang agak menarik di sini bahwa sesuatu obat penawar yang gratis, itu biasanya kita nggak mau minum. Karena kita merasa tubuh kita masih lebih apa? Masih bisa lebih kita manage. Padahal tubuh yang penuh dosa ini butuh obat penawar itu. Sama kayak penyakit. Kita juga butuh obat dari dokter, tapi kadang-kadang kita ngerasa, udahlah, cukuplah begini. Tapi sesungguhnya segala sesuatu
dosa ini kan akibat ya. Kita udah belajar dari sahabat-sahabat Rasul ya, dosa ini kan adalah akibat, konsekuensi dari dosa. Kematian adalah konsekuensi dari dosa. Jadi karena ada konsekuensi ini, untuk mengurangi beban rasa sakit, ya kita butuh obat. Jadi untuk mengurangi daripada kematian itu, daripada kita mati selamanya, kita butuh siapa? Butuh Yesus. Follow up dari tadi. Iya. Iya. Oke. Mau tanya lagi kepada Bang Olof sebenarnya. Tadi kan Abah bilang kan bahwa kematian Yesus itu cuma-cuma kan. Cuma-cuma dalam konteks apa dulu nih? Oke. Cuma-cuma dalam konteks adalah kita nggak perlu lagi beli domba. Ya itu pertama ya. Jadi dibawanya kan tadi ke arah pertama. Iya. Jadi kita nggak perlu mencari sesuatu seperti domba lagi. Ya memang dari perspektif kita itu memang cuma-cuma. Semuanya diterima gratis. Sama lah kalau bagi orang-orang yang penerima BLT. Ya namanya penerima BLT kita cuma-cuma. Tapi dari pihak pemberi, well, it's a great sacrifice. Jadi kenapa Tuhan biarkan semuanya? Mungkin ketika kita benar, apakah setelah nggak ada lagi apa namanya itu persembahan itu otomatis kita akan take things for granted. Ada beberapa hal yang kita lupakan dari sistem persembahan. Kalau kita perhatikan dalam kitab Imamat, persembahan korban bakaran itu hanya bisa dibawa untuk dosa-dosa yang tidak disengaja. Itu luar biasa nggak? Itu hanya untuk dosa-dosa yang nggak sengaja. Jadi untuk semua dosa-dosa yang disengaja di dalam perjanjian lama nggak ada korban yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu. Jadi kita harus ingat ya bahwa ketika kita hidup dalam sistem di mana kita harus bawa korban bakaran setiap harinya, kebayang nggak sih baunya itu gimana di Ka'bah? Kebayang nggak? Ya waktu lagi ada hari raya. Jadi waktu ada satu rumah dekat rumah gue itu yang jadi tempat untuk penyimpanan kambing-kambing dan juga domba-domba. Itu setelah lewat 10 hari itu masih bau di situ. Bau darah, bau hewan. Jadi bayangin, itulah kenapa di dalam Ka'bah itu mereka selalu punya dupa. Kenapa? Untuk menutupi bau-bau itu yang ada. Artinya setiap harinya di Ka'bah itu selalu ada bunyi domba yang mati. Oke, jadi bangsa Israel itu dikelilingi oleh aura-aura kematian, dan inilah yang kadang-kadang kita lupa. Apakah itu mengurangi kayak berat kesadaran dosa kita? Bisa ya, bisa enggak. Buktinya biarpun mereka melihat domba disembelih setiap hari, justru mereka melupakan kok bahwa juru selamat itu adalah seseorang yang akan dikorbankan. Mereka lupa, mereka nggak ingat. Karena tadi mau hubungin lagi ke Bang Olof tadi yang bilang bahwa terkadang kita sebagai penerima BLT itu kita nggak sadar bahwa itu cuma-cuma bagi kita, but then it cost something to God. Tapi itu harus dibayar mahal oleh Bapa dan juga oleh Anak dan juga Roh Kudus. Jadi apa yang gratis bagi kita itu belum tentu gratis bagi orang lain. Thank you penjelasannya Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan karena pertanyaan selanjutnya akan ada hubungannya juga dengan itu. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Di segmen sebelumnya, Pendeta Yohanes telah menjelaskan bagaimana orang-orang Yahudi pada zaman dahulu mempunyai konsep yang salah akan kedatangan juru selamat itu. Mereka mengharapkan raja, mereka mengharapkan pembebas mereka dari perbudakan atau dari opresi ya dari bangsa Roma. Bagaimana bagi kita sekarang ini? Bagaimana supaya kita tidak memiliki konsep yang salah mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali? Mungkin sebelum ke Pastor John dulu ya. Yang lain dulu ada? Jadi supaya tidak memiliki konsep yang salah ya. Memang kalau kita baca di Sekolah Sahabat, ada beberapa kali Yesus mengatakan kepada murid, kepada orang, di sini ada mengabarkan kepada Nikodemus, Yesus mengabarkan kepada murid-murid, bahkan dia mengatakan kepada murid Yesus yaitu Thomas, di mana dia mengatakan bahwa Anak Manusia itu datang harus mati, dan orang-orang pada zaman itu
bahkan murid Yesus sendiri, mereka sudah memiliki paham bahwa Yesus, dia akan mendirikan lagi kerajaan Daud yang telah hilang, di mana dia akan menjadi raja dan memerintah, karena mereka mengetahui bahwa Yesus ini dialah seorang Mesias yang dapat menyembuhkan segala penyakit, di mana yang mereka pahami bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan, dan mereka telah memikirkan sebenarnya siapa yang akan menjadi pemimpin-pemimpin ketika Yesus akan menjawab menjadi raja. Tetapi tujuannya di sini berbeda. Yesus mengatakan berulang-ulang kali, tetapi murid-murid dan orang-orang yang mendengarkan, ada banyak yang tidak mau mendengarkan. Mereka memiliki harapan di mana Yesus ini akan menjadi raja di dunia. Yesus ini akan memerintah. Dan ini juga menjadi kekecewaan pertama, di mana murid-murid Yesus, Petrus, di mana mereka ini kecewa. Sebenarnya mereka telah memikirkan, oh saya akan menjadi ini, saya akan menjadi ini. Tuhan Yesus katakan apa? Siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Itu adalah bahasa di mana Yesus tidak mau murid-murid berpikir bahwa Yesus itu akan menjadi raja di dunia. Karena pada dasarnya Yesus datang, telah dijelaskan, dia lahir di dunia dan mati di dunia, tetapi harapannya dia akan bangkit. Terima kasih. Oke. Jadi kalau saya lihat di pelajaran hari Senin paragraf yang kedua ya, setelah ayat-ayat di atas, paragraf yang kedua, di situ dikatakan tidak mampu dan tidak mau menerima kenyataan. Yang sudah dikatakan tadi oleh Pendeta Brian, bahwa dia sudah katakan berulang-ulang dia akan mati. Dia akan mati dan dia akan bangkit. Tetapi mereka tidak, yang saya mau garis bawahi, yang pertama yang itu, tidak mampu. Tidak mampu menerima kenyataan. Kenapa mereka tidak mampu? Karena konsep mereka itu tidak mau mereka ubah. Bayangkan Yesus sudah bilang begitu, tetapi yang tertanam dalam pemikiran mereka, Yesus datang untuk jadi raja, bukan untuk mati. Saya punya Yesus itu bukan semena-mena datang langsung, ada yang caci maki, ada yang hina, ada yang fitnah, ada yang sampai disiksa, bahkan mati, dibunuh. Itu yang tertanam, dan mereka kenapa tidak mampu? Mereka tidak mau merubah pemikiran mereka bahwa Yesus itu akan menjadi raja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak mau menerima. Kenapa mereka tidak mau menerima? Itulah yang menjadi konsep yang salah dari pemandangan manusia waktu di zaman Yesus dan bahkan murid-muridnya. Tidak mau menerima. Dan kalau kita mau posisikan di zaman sekarang tentang kedatangan pertama dan kedatangan kedua ini, kalau pertama Yesus sudah nyatakan dan ada yang terima, ada yang tidak. Begitu juga yang kedatangan kedua. Apa-apa yang akan terjadi? Bagaimana penyangkalan tentang kedatangan Yesus itu? Bagaimana kita lihat doktrin-doktrin? Ini menyangkut doktrin yang sudah melenceng. Makanya itulah sebabnya kita belajar Sekolah Sahabat ini untuk dapat mengubah konsep itu menjadi lebih jelas dan siap menerima apapun itu, ya. Mereka yang menyiksa diri, pengajaran-pengajaran doktrin-doktrin untuk sekarang sudah country living, pergi ke gunung-gunung, mereka menyiksa diri, ya kan? Padahal kita harus mengabarkan Injil juga ke kota-kota. Itulah yang saya dapatkan mengenai teologi-teologi yang salah yang harus dibenarkan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh pendeta-pendeta. Itu saya. Boleh tadi reframe lagi ke pertanyaannya, Kak? Gimana supaya kita nggak punya konsep yang salah? Jangan-jangan konsep kedatangan Yesus di otak saya ini salah gitu. Atau saya lebih menunggu kepada tanda-tandanya, lebih fokus kepada ini harus terjadi. Ini sudah terjadi. Ini kayaknya berapa tahun lagi? Oke. Mungkin jauh itu simpel ya. Pernah nggak kalian punya teman yang bilang ada cowok lagi PDKT sama cewek? Nah, dari awal lu tuh udah tahu kalau cewek itu nggak suka sama cowok itu. Tapi entah kenapa cowok itu kayak terobsesi banget. Kayaknya cewek ini suka banget sama gue. Lihat nih. Dia chat gue nih. Lihat nih. Tadi malam gue call sama dia 20 menit loh. Pernah gak punya teman kayak gitu?
Cerita kayak gitu. Dia pede banget kalau cewek itu suka sama dia. Tapi kita sebagai temannya, kita bisa lihat enggak. Nah, kenapa itu semuanya terjadi? Ya sama juga dengan orang-orang Yahudi yang salah mengerti kedatangan Yesus. Mereka membuat diri mereka itu sebagai sebagai pusat utama dari dunia. Gimana caranya bagi kita untuk tidak mengulangi kesalahan orang Yahudi? Well, jangan buat diri sebagai yang terutama. Jangan pikir bahwa kedatangan Yesus itu adalah akhir dari semua permasalahan kita. Nah, yang saya lihat adalah bahwa kadang-kadang di gereja kita ini kita merasa bahwa kedatangan Yesus itu yang kedua kali itu akan menjadi kunci jawaban dari semua permasalahan yang kita hadapi. Disitulah nanti orang-orang meninggal akan dibangkitkan. Memang benar. Tapi surga itu bukan tujuan kita. Kita di surga berapa tahun sih? Apakah selama-lamanya? Kan enggak. 1000 tahun kalau kita di surga, baru nanti turun lagi ke bumi dan ini akan menjadi bumi yang baru. Surga itu bukan tujuan akhir kita. Jadi kalau kita melihat kedatangan Yesus kedua kali itu sebagai saat di mana kita itu akan menerima semuanya, akan hidup damai, bisa hidup santai-santai di surga. No, kita melihat semuanya dengan salah. Ya. Kematian itu tidak dikalahkan ketika kita naik ke surga. Saya ulangi lagi ya, kematian itu tidak dikalahkan ketika kita naik ke surga. Kematian itu dikalahkan pada waktu neraka turun dan bumi ini dipulihkan kembali. Itu sih Kak, mungkin solusinya kalau dari yang bisa saya propose bahwa satu-satunya cara supaya kita terhindar dari kesalahan orang-orang Yahudi, well, jangan buat diri lo sebagai yang terutama. Jangan buat diri kamu sebagai yang terutama. Oke, thank you ilustrasinya. Tapi saya mau tanggepin bahwa kadang-kadang ada cowok yang kayak gitu, tapi abis itu karena dia getol terus akhirnya tetap jadi. Tetap jadi. Oke. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir buat teman-teman semua karena waktu kita yang terbatas. Yesus mati untuk dosa seluruh dunia. Tapi dan keinginan kita, kerinduan kita juga, kita pengen semua diselamatkan. Tapi kita tahu bahwa in the end ada orang-orang yang tidak diselamatkan. Yang ya karena pilihan mereka sendiri sih, maksudnya karena mereka punya kehendak bebas dan mereka memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi agen Tuhan yang membawa kabar keselamatan itu sebanyak-banyaknya kepada orang lain? Bang Marolop. Ya, saya mau coba bawa pikiran kita kalau kita sakit jantung, mau nggak kita disebut sama dokter umum? Enggak kan? Hanya dokter jantung. Ya jadi kita harus bisa persepsikan bahwa bagaimana cara kita bisa bawa orang lain untuk datang kepada Yesus, ya kita harus dulu diri kita sendiri juga harus mengakui bahwa saya udah sama Yesus, sudah jadi anak Yesus. Kalau kita juga masih ya sama aja, maka persepsinya adalah ya dia sama aja kok, nggak ada beda-bedanya sama orang lain. Jadi kita harus pastikan bahwa kita punya spesialisasi sendiri. Kita di sini punya spesialisasi secara pendidikan, kehidupan, tapi kita punya satu spesialisasi sendiri bahwa we receive that blood. Bukan hanya sekedar kita terima darahnya itu ya, darah pengorbanan itu kita terima. Bukan sekedar darah itu hanya sebagai simbol. Kan ada tuh simbol perjamuan darah Yesus. Atau simbol, selain simbol itu jadi apa lagi kadang-kadang darah itu? Ya hanya sekedar firman. Tapi kita sendiri nggak mau ambil dan kita mau juga sacrifice. Yesus sudah sacrifice, kok kita nggak mau sacrifice? There's something yang harus kita rubah ya. Dengan demikian, baru kita bisa bilang, oh saya punya spesialisasinya. Baru orang itu juga mau datang kepada saya. Kira-kira gitu sih. Mungkin ada yang beranggapan ajarannya bagus, tapi kok orangnya enggak gitu ya. Yes. Pendeta Christian. Jadi kalau menurut saya ya, yang saya pernah rasakan ya, pengalaman, yaitu pertama, saya harus menangkan dulu kepercayaan orang itu. Yang saya fokuskan untuk selamatkan dia, untuk lebih bisa mengenal Yesus. Jadi bagaimana saya bisa menyelamatkan orang itu, yaitu memberikan kepercayaan. Seperti saya kasih ilustrasi singkat ya. Seperti kalau kita jadi yang membuat jembatan itu, orang-orang yang membuat jembatan, instruktur ya, insinyur ya. Saya harus buat
jembatan bukan dari kayu. Karena kalau saya buat jembatan itu dari kayu dan saya sudah berpikir nanti mobil-mobil ini yang lewat ya. Mobil-mobil kecil, mobil-mobil truk, bus. Dan saya buat jembatan itu dari kayu pasti tidak lama langsung hancur. Jadi satu kali jalan, apalagi bus yang jalan, pasti langsung ambruk. Saya harus buat pelan-pelan jembatan itu sedemikian rupa agar supaya kokoh dulu, kuat. Jadi dari dari jalan yang kita buat jembatan itu aspal, tiang-tiangnya kuat, fondasi-fondasinya kuat, baru saya akan fokus ini bis ini pasti bisa jalan kalau lewat jembatan itu. Jadi saya harus buat bagaimana jembatan itu bisa sampai kepada mereka. Contoh kalau saudara-saudara kita yang denominasi ini, apa yang mereka butuhkan? Saya harus penuhi dulu kebutuhan mereka, saya harus adaptasi dulu dengan cara berpikir mereka. Itulah fondasi yang saya buat agar supaya jembatan itu kokoh. Supaya ketika mereka menyeberang, tidak akan jatuh di tengah jalan, di tengah jembatan itu. Ketika saya buat jembatan itu kokoh, tinggal Yesus saja yang akan menggerakkan hati mereka lewat Roh Kudus dan mereka bisa diselamatkan. Jadi bagaimana ya membuat supaya karena akhirnya pasti ada yang tidak diselamatkan dan diselamatkan. Saya suka tadi Bang Marolo bilang bahwa kita harus menghidupkan apa yang akan kita bagikan kepada orang, kebenaran yang kita tahu ini benar. Dan kalau kita bagikan, kita juga harus sudah paham betul. Saya mau mengutip dari Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita percaya ini Alkitab kebenaran. Tetapi ketika kita belum melakukannya, belum menghidupkannya, jangan harap itu akan berhasil. Dan yang kedua, ada juga dalam Alkitab mengatakan bahwa banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Ini menandakan kepada kita, ada orang-orang banyak yang terpilih dan percaya akan firman ini, tetapi sedikit orang yang menghidupkannya. Belum mendalami atau menjiwai akan firman yang ia akan bagikan, dan mengharapkan ada banyak orang yang akan percaya. Ini adalah satu cara yang salah, di mana kita harus hidupkan dulu firman ini. Baru kita lakukan step yang pendeta Christian bilang tadi, di mana kita membangun hubungan kepada mereka. Nah, bagaimana kita membangun hubungan dan di belakangnya kita itu belum menghidupkan firman itu. Oke, pendeta Yohanes, kesimpulan. Kita harus jujur ya, bahwa kita hidup di satu lingkungan dan juga zaman di mana orang-orang, kita takut untuk mati. Bayangin, teknologi industri terbesar sekarang itu ada industri kosmetik kan, dan juga kulit, skincare apalagi. Kenapa orang suka pakai skincare? Kita nggak bisa sangkal bahwa keriput itu menjadi lebih tua itu it's part of dying. Itu adalah bagian dari dying atau sekarat sebenarnya. Nggak peduli apakah kita sehat atau enggak, definisi WHO adalah kita semua sekarat. Oke, rambut saya rontok itu bagian dari dying sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa membawa pekabaran baik ini kepada teman-teman kita? Kita harus tekankan, kita nggak bisa lepas dari kematian. Nggak peduli mau seberapa banyak kita berusaha, nggak peduli mau sepanjang umur kita mungkin panjang umur. Tingkat longevity meningkat ya di antara generasi sekarang ini. Sekarang kita bisa hidup sampai 70 tahun. Tapi quality of life, biarpun quantity of life itu meningkat, quality of life itu decreasing. Jadi jawaban untuk kematian bukanlah untuk hidup panjang. Tapi mengetahui bahwa ada seorang juru selamat yang memilih untuk mati demi kita. Agar kita bisa bangkit bersama dia. Hanya itu aja solusinya. Jawabannya itu bukan berada dari usaha kita untuk lepas dari kematian, bukan. Tapi gimana kita menemukan makna dari kematian. Kematian itu bukanlah musuh terbesar. Kematian itu adalah gejala yang harus kita kalahkan. Jawabannya apa? Ya hanya Yesus. Hanya dia satu-satunya
Tuhan hanya dia satu-satunya tokoh agama yang rela mati sebagai manusia agar kita bisa bangkit bersama dia. Amin. Dan itu adalah kabar baiknya. Ya, itu kabar baiknya. Seperti salib yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, tetapi di baliknya ada pengorbanan luar biasa dari kealahan. Saya mau ingatkan kembali, buku ini juga kami akan berikan dengan cuma-cuma. Tetapi kami berharap agar teman-teman, sahabat-sahabat boleh mempelajari lebih dalam dan menghidupkan firman ini sehingga kita akan bersama-sama menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.